Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4521 sampai bab 4523. Menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih dari 100.000 tentara, Yang Mulia ke-10 secara mengejutkan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit ekspresi kegembiraan. Wajah Xiao Yuanshan sangat serius saat ia menghadapi lebih dari 100.000 jenderal. Dia tidak memberi perintah apapun, tetapi 100.000 jenderal ini seharusnya merasakan keamanan kota kekaisaran, jadi mereka bergegas ke sini berbondong-bondong. 18 jenderal mengenakan baju besi emas dan memegang tombak berlutut di depan Xiao Yuanshan secara serempak. Kami tidak mendapat perintah untuk kembali ke kota. Tolong hukum kami Kaisar Xiao. 18 jenderal berkata serempak. Mereka tahu bahwa membawa pasukan ke kota kekaisaran tanpa perintah adalah kejahatan pengkhianatan. Xiao Yuanshan menatap para jenderal di depannya dan mendesah pelan. Bangunlah. Kalian juga melakukan ini demi keselamatan dinasti Kekaisaran Xiao, jadi kalian dimaafkan atas ketidakbersalahan kalian. Hanya saja kekuatan kalian masih dangkal, dan kalian semua yang datang ke sini hanya mengirim diri kalian sendiri menuju kematian tanpa hasil. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak memanggil kembali semua jenderalnya adalah karena untuk pertempuran semacam ini, mereka yang wilayahnya terlalu rendah hanya bisa menjadi umpan meriam jika mereka datang, dan tidak berguna. Kaisar Xiao, kami bersedia mengorbankan jiwa suci kami untuk memberkati keselamatan dinasti Xiao. 18 jenderal berkata. Tidak boleh. Xiao Yuanshan mendengar ini dan segera berteriak untuk menghentikannya. Jika dia mengorbankan jiwa keilahiannya, maka dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk hidup lagi. Dia tidak bisa membiarkan para jenderal ini mati. Lagi pula, dinasti Kekaisaran Xiao belum mencapai titik di mana mereka akan berakhir mati bersama. Xiao Yuanshan, ada begitu banyak orang di dinasti Kekaisaran Xiao Mu. Namun kamu menindas satu orang. Apakah kamu masih ingin bersikap tidak tahu malu? Disertai teriakan dingin, Zhuo Tianzeng muncul di udara bersama ratusan orang kuat. Banyak di antara tokoh-tokoh hebat ini merupakan ahli alam Mahayana. Semuanya berasal dari kekuatan-kekuatan besar di 5 wilayah alam surgawi. Zhuo Tianzeng khawatir Yang Mulia ke-10 tidak akan mampu menghadapi dinasti Xiao sendirian. Jadi dia memberi perintah dan memanggil anggota aliansi penyegel iblis dari 5 wilayah, dan mereka semua datang berbondong-bondong. Tentu saja mereka yang datang semuanya adalah para ahli. Beberapa anggota aliansi anggar iblis yang berada di alam rendah tidak datang. Jika semua orang ini juga datang, jumlahnya pasti lebih dari 100.000. Tidak kurang dari para jenderal dinasti Kekaisaran Xiao ini. Dalam pertempuran sebelumnya, dinasti Kekaisaran Xiao telah kehilangan sejumlah ahli dari alam Mahayana. Meskipun aliansi penyegel iblis hanya kehilangan para pembudidaya iblis, kekuatan sejati mereka tidak terlalu terpengaruh. Melihat Zhuo Tianzeng datang dan membawa begitu banyak ahli bersamanya, wajah semua orang di dinasti Kekaisaran Xiao menjadi jelek. Chen Ping juga menatap tajam ke arah Zhuo Tianzeng. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang telah menggunakan persembahan selama 100 tahun untuk memburunya.
Tatapan mata Zuo Tianzeng juga tertuju pada Chen Ping. Niat membunuh terpancar di matanya. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka semua merah. Akan tetapi, Zuo Tianzeng tahu bahwa membunuh Chen Ping hanyalah masalah berpindah tangan, dan hal utama saat ini adalah membuat dinasti Kekaisaran Xiao patuh atau menghancurkan dinasti Kekaisaran Xiao. Melihat Zuo Tianzeng dan yang lainnya yang telah muncul, raut wajah Xiao Yuanshan menjadi serius karena dia tahu bahwa dinasti Kekaisaran Xiao mungkin benar-benar akan tamat hari ini. Yang Mulia ke-10 telah menyebabkan dinasti Kekaisaran Xiao menjadi kacau, dan sekarang Zuo Tianzeng telah membawa begitu banyak ahli aliansi setan segel. Kartu terbawah dinasti Xiao telah habis. Bagaimana ia masih bisa bertahan? Semua orang di dinasti Kekaisaran Xiao juga memiliki wajah yang buruk. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi dalam hal jumlah. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia ke-10 melirik Zuo Tianzeng dengan dingin. Aku mengkhawatirkanmu, Yang Mulia ke-10. Sebelum Zuo Tianzeng selesai bicara, Yang Mulia ke-10 melambaikan telapak tangannya. Zuo Tianzeng langsung terlempar mundur. Semuanya kacau. Pergilah, aku tidak ingin ada yang mengganggu permainan kucing dan tikusku. Yang Mulia ke-10 berkata dengan dingin. Zuo Tianzeng menganggukkan kepalanya karena takut dan buru-buru menyapa orang-orang yang dibawanya dan mundur sejauh 100 mil. Dia takut Yang Mulia ke-10 tidak akan mampu mengurusnya sendiri, dan sekarang tampaknya orang-orang tidak menghargainya. Zuo Tianzeng tidak berani menyinggung Yang Mulia ke-10 ini, karena dia benar-benar telah melihat kekuatan mengerikan di balik Yang Mulia ke-10. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Xiao Yuanshan melihat bahwa Yang Mulia ke-10 benar-benar telah menghentikan Zuo Tianzeng dan yang lainnya. Tetapi dalam hatinya, dia menjadi semakin gugup. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Yang Mulia ke-10 di depannya ini cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Wajah Xiao Yuanshan sangat jelek. Jika pertarungan dilanjutkan, dia tahu bahwa dia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk melawan dalam 3 gerakan. Terlebih lagi, mendengarkan Yang Mulia ke-10 itu berbicara tentang permainan kucing dan tikus, itu juga dapat dibuktikan bahwa Yang Mulia ke-10 ini sengaja menggoda mereka. Dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Xiao Yuanshan tidak tahu apakah dia bisa menjadi musuh lawan dalam 1 gerakan. Tetapi saat ini, satu-satunya orang yang mampu menghadapi Yang Mulia ke-10 di hadapannya adalah dirinya sendiri. Tampaknya melihat kesulitan Xiao Yuanshan, ke-18 jenderal yang berlutut di tanah saling melirik sebelum berkata serempak, "Kaisar Xiao, kami bertekad untuk mati demi negara kami untuk memastikan bahwa dinasti Xiao akan bertahan untuk generasi yang akan datang." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ke-18 jenderal itu menghunus pedang mereka secara serempak dan mengayunkannya ke leher mereka. 18 kepala terjatuh, dan aura putih muncul dari tubuh 18 jenderal sebelum naik langsung ke awan. Sebelum Xiao Yuanshan sempat berkata apa-apa, lebih dari 100.000 jenderal juga tiba-tiba berlutut dan berteriak keras, "Kami bertekad untuk mati demi negara kami demi melindungi musim semi dan musim gugur dinasti Kekaisaran Xiao selama 10.000 generasi." Setelah berkata demikian, 100.000 jenderal itu pun melambaikan pedang mereka dan memenggal kepala mereka sendiri tanpa ragu sedikit pun. Napas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju awan, dan napas ini berada di udara, menyatu dan kemudian membentuk tekanan yang mengerikan. Yang Mulia ke-10 menatap apa yang ada di depannya.
dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Sebaliknya Chen Ping agak tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu yang begitu tragis. Orang-orang lain yang masih bertahan di dinasti Kekaisaran Xiao juga sangat bersemangat, dan semangat juang mereka yang perlahan-lahan memudar mencapai puncaknya pada saat ini. Xiao Yuanshan menatap mayat-mayat di tanah. Itu adalah para jenderal di bawahnya. Xiao Yuanshan yang seharusnya berduka, tiba-tiba tersenyum saat ini. Hanya saja senyumnya terlihat begitu sedih. Mata Xiao Feng dan Xiao Jian juga dipenuhi amarah, dan napas di tubuh mereka mengembang. Tampaknya mereka berdua berencana untuk menghancurkan diri mereka sendiri kapan saja. Putra Kaisar meledakkan dirinya sendiri. Saya khawatir ini benar-benar momen ketika dinasti Kekaisaran Xiao akan hancur. Hahaha. Hahaha. Xiao Yuanshan memiringkan kepalanya dan tertawa ketika tubuhnya tiba-tiba menghilang perlahan, lalu muncul di udara. Tubuh Xiao Yuanshan mengikuti napas jiwa dewa lebih dari 100.000 jenderal dan prajurit dan menyatukan mereka bersama. Cahaya keemasan menyelimuti Xiao Yuanshan dan sosoknya tidak terlihat di udara. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari cahaya keemasan itu. Namun, saat ini Xiao Yuanshan telah lama menjadi jauh lebih tua, dan rambutnya telah memutih, tampak tua. Hanya sepasang mata itu yang membawa amarah yang kuat, dan bahkan ada tekanan tak terlihat pada tubuhnya. Ayah! Melihat ini, Xiao Feng dan Xiao Jian buru-buru berteriak. Xiao Yuanshan tidak memperdulikan mereka, tetapi malah melangkah maju menuju Yang Mulia ke-10. Dengan setiap langkah, kekosongan itu mendidih seperti air mendidih. Xiao Yuanshan saat ini bukan lagi dirinya sendiri, tetapi merupakan gabungan jiwa dewa dari lebih dari 100.000 jenderal. Zuo Tiansheng yang berada 100 mil jauhnya, menatap Xiao Yuanshan di depannya dan benar-benar memasang ekspresi menghina. Dia diam-diam senang karena dia tidak membawa siapapun untuk menyerang dinasti Kekaisaran Xiao. Jika Yang Mulia ke-10 ini tidak melangkah maju, Zuo Tiansheng tahu bahwa aliansi penyegel iblis mereka tidak akan pernah bisa menandingi dinasti Kekaisaran Xiao. Dalam hal kemauan untuk bertarung sendirian, dinasti Kekaisaran Xiao akan membunuh aliansi penyegel iblis dalam hitungan detik. Seperti apa kemauan dan tekad lebih dari 100.000 prajurit yang rela mengorbankan jiwanya? Zuo Tiansheng tahu, tidak seorang pun dari aliansi penyegel iblis akan melakukan hal yang begitu nekat. Bahkan jika aliansi penyegel iblis hancur, tidak seorang pun akan rela mengorbankan jiwa mereka. Inilah jurangnya, inilah jurang antara organisasi aliansi yang mengikuti dinasti Kekaisaran. Demikian pula, ini adalah kekuatan keyakinan. Para jenderal dan rakyat dinasti Kekaisaran Xiao memiliki keyakinan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Adapun orang-orang dari aliansi penyegel iblis, yang ada di mata mereka hanyalah keuntungan, dan jika aliansi penyegel iblis benar-benar hancur hari itu, diperkirakan banyak orang akan meninggalkan aliansi penyegel iblis secara berbondong-bondong. Xiao Yuanshan menatap Yang Mulia ke-10 dan tanpa basa-basi lagi, dia menghantamkan tinjunya. Pukulan ini mengandung harapan dan kemarahan lebih dari 100.000 jenderal. Yang Mulia ke-10 tidak lagi berani ceroboh, dan pedang panjang di tangannya terayun dengan keras. Lebih dari 100.000 jenderal, tanpa ragu-ragu, memenggal kepala mereka sendiri dan mengorbankan jiwa ketuhanan mereka, suatu tingkat keterkejutan yang membuatnya, seorang ras ilahi yang menjulang tinggi, merasakan penindasan.
Kita harus tahu bahwa ras dewa adalah ras yang paling mulia, dan tidak peduli ras mana yang lebih mulia daripada ras dewa. Khususnya ras manusia adalah yang paling dibenci oleh ras dewa. Ini pula yang menjadi alasan mengapa yang mulia ke-10 menggoda musuh padahal dia jelas-jelas punya kemampuan membunuh mereka hanya dengan satu gerakan. Dia ingin mendapatkan kesenangan dari menggoda orang-orang ini dan menikmati perasaan menjadi yang terbaik di antara yang lain. Tetapi saat ini, sikap dan perasaan menggoda itu sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Dia hanya merasakan seolah-olah hatinya sedang tertekan. Ledakan. Langit dan bumi menjadi kacau dan tampaknya menyatu menjadi satu. Seluruh kota kekaisaran berubah menjadi abu setelahnya, dan mayat lebih dari 100.000 jenderal juga lenyap seketika setelahnya, berubah menjadi debu yang menyatu dengan seluruh alam semesta. Pedang panjang di tangan yang mulia ke-10 hancur, dan seluruh orang itu langsung mundur ratusan mil. Xiao Yuanshan tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajahnya saat dia melangkah selanjutnya. Tampaknya ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi, seolah-olah mereka adalah kunang-kunang yang mengelilingi Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tahu bahwa ini adalah debu yang telah berubah dari 100.000 jenderal. Dia tidak berjuang sendirian. Ledakan. Xiao Yuanshan mengayunkan tinjunya lagi, yang secara langsung menyebabkan seluruh kekosongan terpelintir dan terdistorsi. Melihat kejadian ini, kedua mata yang mulia ke-10 sedikit menyipit, lalu sebuah bola cahaya keemasan menyala di telapak tangannya. Tak lama kemudian, cahaya keemasan itu kembali menjelma menjadi pedang panjang. Pisau panjang ini hampir sama persis dengan pisau yang dipakai oleh Yang Mulia ke-10 tadi, dan satu-satunya perbedaan adalah di bagian tengah pisau panjang ini, ada cahaya keemasan yang terus-menerus berkeliaran. Yang Mulia ke-10 menggenggam pisau panjang ini dan menebasnya dengan tebasan yang dahsyat. Ledakan. Pedang itu jatuh dengan dahsyat dan bertabrakan dengan hembusan angin tinju Xiao Yuanshan. Tabrakan dua kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan suatu kekuatan yang ditakuti meletus ke segala arah di antara kekacauan langit dan bumi. Bahkan muncul sebuah lubang sedalam 1000 meter di atas tanah, seakan-akan itu adalah mulut jurang yang melahap segalanya. Semua orang di sekitarnya terpental oleh kekuatan mengerikan ini. Mereka terbang 100 mil jauhnya sebelum mereka mampu menstabilkan diri. Semua orang menyaksikan dengan bingung, kekuatan yang mengerikan ini terlalu menakutkan. Xiao Yuanshan dan Yang Mulia ke-10 berada di tengah kota kekaisaran, saling berhadapan dari jauh, keduanya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Sementara yang lain bersembunyi jauh, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan Zuo Tianzheng pun terkejut, pukulan tadi, jika itu dia pasti tidak akan mampu menahannya. Xiao Yuanshan yang telah menyerap jiwa dewa lebih dari 100.000 jenderal, kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Bahkan setelah menyerap lebih dari 100.000 jiwa dewa, kau tidak lebih dari itu, aku akan membunuhmu hari ini dan menghindari siksaan mental di belakangmu. Yang Mulia ke-10 menatap pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku bisa mati, tapi aku harus membawamu bersamaku sebelum aku mati. Aku harus memberikan penjelasan kepada 100.000 jenderalku ini. Mata Xiao Yuanshan dipenuhi dengan niat membunuh. Penjelasan. Yang Mulia ke-10 mencibir, kamu juga pantas mendapatkannya. Setelah berkata demikian, dia melihat Yang Mulia ke-10 mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ganas ke arah Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak menghindar,
Kekuatan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya digunakan dari dalam dirinya, mengikuti sinar cahaya putih di langit dan bumi untuk menyatu. Setiap sinar putih adalah kehidupan seorang jenderal. Sinar putih itu mengembun menjadi kepalan tangan raksasa yang menghantam ke arah Yang Mulia ke-10. Serangan ini adalah serangan lebih dari 100.000 jenderal. Ledakan. Kedua kekuatan itu meletus, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan-kekuatan jiwa dewa bergerak di antara langit dan bumi. Bahkan orang banyak yang sudah mundur 100 mil jauhnya, sekali lagi merasakan bahaya dan tidak punya pilihan selain mundur ke belakang sekali lagi. Bersambung.